Dan kita di jalan Allah itulah yang paling penting. Karena segala kenikmatan kalau tidak menambah ketaatan, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan menjadi musibah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Seorang salafus salih berkata, segala nikmat yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan menjadi musibah dalam kehidupan dunia dan akan menjadi musibah dalam kehidupan kita di akhirat. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita hari ini berada pada tanggal 1 di bulan Muharram. Tentunya seorang muslim bukan hanya melewatinya dengan sesuatu yang tidak memiliki faedah dan tidak bermanfaat. Ada banyak pelajaran yang harusnya kita ambil dari Muharram yang telah datang dalam kehidupan kita, dan harusnya kita mengambil faedah dari tahun yang Allah telah gulirkan dalam kehidupan kita. Inilah tema kajian kita dalam kesempatan pagi kali ini. Kita akan mendulang faedah tentang Hijriyah, dan kita akan mendulang faedah tentang bulan Muharram. Karena sesungguhnya sering sekali berganti bulan dan berganti tahun, tetapi ternyata kita tidak mengetahui apa faedah dan apa yang kita dulang dari pergantian tahun ataupun pergantian bulan. Inilah saatnya bagi kita untuk menyibak segala macam faedah-faedah yang dimiliki oleh tanggalan Hijriyah, sekaligus pula kita memetik buah yang manis dari apa yang menjadi keutamaan di bulan Muharram. Karena orang mukmin yang cerdas adalah orang mukmin yang senantiasa mampu mengambil faedah dan mampu mendulang faedah, serta mereka mampu memetik buah yang manis dari setiap keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bulan Muharram itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita membahas secara khusus, mungkin kita banyak bertanya, ataupun banyak di antara kita yang belum mengetahui kenapa penetapan Hijriyah itu datang dalam kehidupan kita, bagaimana kronologi sampai datangnya penetapan Hijriyah. Karena sesungguhnya kita dalam kehidupan dihadapkan kepada dua penanggalan. Penanggalan yang pertama adalah penanggalan Masihiyah, dari namanya saja sudah identik dengan agama lain. Yang kedua adalah penetapan Hijriyah. Tetapi apalah daya, masyarakat kita terdominasi oleh penetapan Masihiyah, tetapi belum terbiasa dengan penetapan Hijriyah. Sehingga ketika mereka belum terbiasa dengan penetapan Hijriyah, perbedaan hari saja menimbulkan perpecahan, disebabkan karena belum terbiasanya kita menerima penetapan Hijriyah. Oleh karenanya kita harus mengerti bagaimana kronologisnya penetapan Hijriyah itu ditetapkan oleh kita, siapa yang menetapkan, dan bagaimana kita mendulang faedah dari penetapan Hijriyah dalam kehidupan kita selaku orang yang beriman. Maka di dalam kitab dijelaskan bahwasannya bermula dari sebuah kejadian ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang kala itu beliau menjabat sebagai gubernur di Basrah. Lalu kemudian beliau menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, maka beliau mengirimkan surat-surat perintah kepada setiap gubernur-gubernur yang menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Kalau Bapak tahu, dulu wilayah kaum muslimin begitu luas, sampai setingkat kayak Irak disebutnya adalah, pemimpinnya adalah gubernur, karena itu adalah provinsi. Mesir itu juga disebut provinsi. Jadi kalau kemudian nanti tegak khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman yang akan diusung oleh Imam Mahdi dan para pengikutnya yang salih dari Ahlus Sunnah, maka mungkin Indonesia ini akan menjadi provinsi. Jadi pada saat itu gubernur di Basrah itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini ketika mendapatkan surat-surat perintah yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau tidak mengetahui surat itu kapan beredarnya dan kapan harus dilaksanakan. Maka beliau kemudian mengatakan, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Maka kemudian ketika Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan perintah-perintah itu tumpuk-tumpuk, karena kurir itu antara Madinah ke Basrah itu cukup jauh. Basrah itu berada di wilayah Irak. Maka kemudian kurirnya itu mungkin terlambat, sehingga kemudian surat-surat yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertumpuk-tumpuk, sampai kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bingung, ini yang surat yang didahulukan yang mana ini. Lalu kemudian beliau menulis surat kembali, innahu ya'tina minka kutubun laisa fiha tarikhun. Telah datang kepada kami suratmu wahai Umar bin Khattab, di mana kami tidak mengetahui penanggalannya, kami tidak tahu mana yang lebih dulu dan mana yang lebih terakhir. Ya. Dalam satu riwayat yang lainnya,
Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, innahu ya'tina min amiril mu'minin kitabun falanadri ala ayyamin ala ayyin na'mal wa qad qara'na kitaban mahalluhu sya'ban falanadri ahwa alladhi nahnu fihi amil madhi. Dalam riwayat yang lain, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, telah sampai kepada kami surat dari Amirul Mukminin, tapi kami tidak ngerti apa yang harus kami lakukan terhadap surat tersebut. Ya. Maka ketika kami membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya'ban, maka kami tidak tahu apakah itu Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun yang lalu. Ya. Maka atas kejadian ini, maka kemudian Umar bin Khattab lalu kemudian dikirimkan surat oleh Abu Musa al-Asy'ari, maka yang menjadikan Umar bin Khattab lalu mengumpulkan para sahabat. Jadi kalau sudah menetapkan hijriah, kita selalu terkenang dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menulis sebuah surat menceritakan keluh kesah beliau ketika beliau mendapati surat perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan beliau itu tidak pernah tahu kapan itu tanggal itu datang. Lalu kemudian inilah yang menjadikan para sahabat kemudian berkumpul, insyaallah ya. Jadi kalau kemudian seorang Abu Musa al-Asy'ari bingung berkeluh kesah jadi ilmu, kalau kita berkeluh kesah malah jadi beban orang lain. Jadi kemudian Amirul Mukminin mendapatkan keluhan dari Abu Musa al-Asy'ari. Keluhan ini menjadikan Amirul Mukminin mengumpulkan para sahabat. Inilah tawadhu'nya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak pernah menggunakan kekuatan iman yang menjadi kekuatan tunggal untuk menentukan segala perkara. Tapi beliau mengerti betul bahwasanya beliau itu hidup di zaman baiknya Islam, yaitu adalah para sahabat. Sehingga kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Maka ketika mengumpulkan seluruh para sahabat yang ada dan berada di kota Madinah yang belum berpencar-pencar, ingat, sesungguhnya para sahabat itu mereka berpencar-pencar. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Damaskus. Itu menunjukkan betapa besarnya semangat dakwahnya para sahabat, karena mereka itu ingin berpindah supaya menyebarkan Islam. Itulah para sahabat, kecintaan mereka kepada dakwah seiring dengan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Karena mereka ngerti mencintai Rasulullah itu salah satunya mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Makanya kemudian para sahabat itu rata-rata kemudian mereka itu keluar dari kota Madinah untuk mendakwahkan. Ada yang ke Damaskus, ada yang ke Habasyah, ada yang ke Hijaz, ada yang kemudian ke Irak. Karena untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan mereka. Para sahabat itu mereka rata-rata pindah sebelum umur 40. Kalau mereka sudah melewati angka 40, maka kemudian para sahabat tidak lagi mau berpindah-pindah. Kenapa para sahabat itu tidak lagi mau berpindah-pindah setelah umur 40? Karena mereka merasa betul sudah dekat dengan kematian. Jadi kayak bapak-bapak ini, harusnya saya materi saya sampaikan 20 tahun yang lalu harusnya. Ini adalah orang yang mengerti betul betapa besarnya hikmah pada umur 40 tahun. Makanya kemudian Allah sebutkan angka 40 itu khusus di dalam surat Al-Ahqaf. 40 tahun itu disebutkan, wa wasanal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu arba'ina sanatan. Itu disebutkan di dalam ayat itu 40 tahun. Disebutkan kata 40 tahun menunjukkan bahwasanya angka 40 itu menunjukkan angka yang bukan biasa di dalam Islam. Makanya Nabi itu diutus pada angka 40. Kapan-kapan mungkin harus dibahas apa rahasia dan misteri di balik angka 40 di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat, sampai para sahabat mereka tidak mau pindah-pindah setelah umur 40 tahun. Maka kemudian mereka setelah berkumpul, maka para sahabat kemudian memberikan usulan bagaimana penetapan hijriah itu ditetapkan kepada kaum muslimin. Ada yang mengusulkan, yang pertama adalah diusulkan bagaimana penanggalan itu disesuaikan dengan penanggalan Romawi. Tetapi kemudian usulan yang pertama ini ditolak. Mu'dhamu sahabah, sebagian besar para sahabat itu menolak tentang satu usul ini. Ketika ada salah satu sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau penetapan tanggal kita itu penetapan tanggal sebagaimana penetapan tanggal Romawi? Ditolak oleh mu'dhamu sahabah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu paling anti menyerupai dirinya dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka ngerti betul bahwasanya orang-orang kafir itu menuju kepada neraka, dan mereka betul-betul enggan untuk meniru dan menyerupai orang-orang kafir. Ya, jadi betul-betul kemudian mereka tolak. Bahkan kalau kita perhatikan puasa Asyura, itu salah satunya menceritakan bagaimana gigihnya para sahabat itu menolak tasyabuh. Ketika Nabi berpuasa pada tanggal 10,
Lalu kemudian para sahabat mengingatkan Rasulullah, innahu yaumun tu'adhimuhul yahud. Sesungguhnya itu adalah merupakan hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu pada tanggal 10. Makanya kemudian Nabi lalu berkata, fa idza kana dzalika sumna yaumut tasi'. Kalau begitu tahun depan kita berpuasa pada tanggal 9. Falam ya'ti dzalikal am hatta tuwfiya Rasulullah. Belum datang itu tahun tersebut, kemudian Rasulullah itu meninggal dunia. Jadi Masya Allah semangat para sahabat itu semangat untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Makanya diantara tanda keimanan itu adalah orang-orang itu menyelisih apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, selisihi. Imam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, salah satu sebagian syariat ditetapkan kepada kita itu untuk menyelisih orang kafir, karena jalan mereka itu bermuara kepada neraka. Kita ini sholat diperbolehkan pakai sepatu loh. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mau sholat pakai sepatu. Ya, kita diperintahkan untuk kemudian memelihara jenggot untuk menyelisihi orang-orang kafir. Kita salah satunya kemudian dimakruhkan untuk mengkerok ini jambang, menyelisih orang-orang Majusi. Jadi sebagian dari syariat itu diturunkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah, salah satunya untuk membedakan jalan orang yang beriman dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan disesatkan oleh Allah. Dan itulah yang termasuk di antara doa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Perhatikan di dalam surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab, itu kemudian ada doa dua, di mana doa itu kita ulang-ulang setiap harinya 17 kali minimal itu ketika kita sholat wajib. Apa dua doa yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang setiap kita sholat, menunjukkan betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Yang pertama meminta petunjuk yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk yang benar itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, dihindarkan dari jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu al-maghdub? Orang yang dimurkai yaitu adalah Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang tersesat itu adalah Nasara. Jadi Masya Allah, maka tampakkanlah bahwasanya diri kita itu adalah seorang muslim. Jangan sampai kita berdiri di pinggir jalan, orang itu melihat kita dan berkata, ini muslim atau tidak muslim ya? Mau dikasih salam, kelihatannya tidak muslim. Kalau tidak dikasih salam, kok kelihatannya senyum. Kan ini kan akhirnya apa? Nggak ketahuan ini muslim atau tidak muslim. Sama dengan muslimah, hari ini kan susah untuk diketahui identitasnya. Kalau sudah di pinggir jalan kan nggak ngerti dia itu muslim atau tidak muslim. Ini mau dikasih salam nggak pakai jilbab, padahal pada zaman Rasulullah yang tidak pakai jilbab itu siapa? Satu, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, dan orang-orang kafir dhimmi yang kemudian mereka itu meminta perlindungan kepada Rasul dan para sahabat. Yang kedua itu adalah budak. Jadi kalau kemudian kita hari ini ngelihat di mall, nah itu kalau nggak budak, ahlul kitab. Kalau kita kembalikan pada zaman Rasul ya, jangan kemudian diambil loh, nanti kamu tuh nak budak itu kafir, budak enggak. Kalau pada zaman Rasulullah yang tidak memakai hijab itu cuma dua, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Orang yang tidak menutup hijabnya, tidak menutup auratnya dengan hijab cuma dua, yaitu adalah ahlul kitab dhimmi yang mereka meminta perlindungan kepada Nabi dan para sahabat, dan yang kedua itu adalah budak sahaya. Itulah ahlu pada zaman Rasulullah. Maka kemudian yang pertama ini ditolak mentah-mentah, ditolak mentah-mentah oleh para sahabat. Kemudian yang kedua ada yang mengusulkan dimulai dari yang kedua. Nah, sebelum kita bahas yang kedua, ada yang ketiga dulu. Yang ketiga itu ada yang mengatakan bahwasanya dari miladnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita itu mengambil penetapan hijriah dari lahirnya Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Tetapi ini pun kemudian diperselisihkan. Kenapa? Karena mereka juga tidak mengerti hari tepatnya Rasulullah itu lahir itu tanggal berapa. Kenapa tidak diketahui pasti? Kenapa para mu'arrikhin, ahli sejarah sampai sekarang itu berselisih pendapat tentang lahirnya Rasulullah? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9. Salah satunya Syaikh Utsaimin mengatakan bukan 12 Rabiul Awal, tanggal 9. Kenapa? Karena dulu orang Arab itu tidak mengenal tanggal. Mereka itu mengenal tanggal berdasarkan momentum dan kejadian-kejadian besar yang menimpa mereka. Makanya kenapa disebut Amul Fil, tahun gajah? Karena pada waktu itu Abraha ingin menyerang Ka'bah. Peristiwa banjirnya Ka'bah yang dikenang oleh mereka itu. Jadi mereka tidak punya tanggal. Itu orang Arab dulu. Ya, ketika ada yang mengusulkan itu maka ditolak. Yang pertama karena kemudian mereka tidak tahu kapan tepatnya Rasulullah itu lahir.
Jadi kalau kita buka di dalam sejarah Pak, kita akan mendapati panjang sekali khilaf di antara para mu'arrikhin. Apa itu mu'arrikhin? Ulama-ulama di bidang sejarah, di mana mereka itu berselisih panjang betul tentang kapan Rasulullah itu sebenarnya lahir. Tapi sebenarnya itu tidak penting bagi kita, karena yang terpenting adalah meneladani Rasulullah ya. Makanya di antara yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang melemahkan, ada yang mengatakan tanggal 9. Yang kedua, kenapa alasan yang ketiga ini ditolak? Karena mereka menganggap bahwasanya ini menyerupai dengan orang-orang Yahudi yang merayakan hari kelahiran Isa alaihi salam. Ditolak. Ada Shibhun bin Nasara. Ini mirip dengan orang-orang Nasara, di mana mereka memperingati hari kelahiran Yesus, Isa. Lalu mereka tolak. Dan kemudian akhirnya ketika beberapa usulan itu ditolak, lalu kemudian kembalinya mereka itu adalah kembali ke usulan yang kedua. Apa itu? Yaitu adalah kembali kepada penetapan sesuai dengan tanggal hijriyah, yaitu adalah didasarkan kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kenapa kok mereka itu kemudian menetapkan itu? Karena sesungguhnya berdasarkan kepada surat At-Taubah 108. Jadi kemudian ketika mereka akhirnya sepakat untuk memilih bahwasanya penetapan hijriyah itu perlu dilakukan setelah datangnya surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mereka kemudian sepakat bahwasanya kemudian kita memilih penetapan hijriyah ini berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah, dan itu berdasarkan kepada surat At-Taubah 108. Apa itu bunyinya? Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, maka yang pertama kali dilakukan Nabi itu apa? Ketika berada di Madinah, membangun masjid. Masjid apa? Masjid Kuba. Bapak-bapaknya tahu untuk yang jawab ibu-ibu. Jadi Masjid Kuba, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi. Maka kemudian Allah mensifati bagaimana? Mensifati Rasulullah ketika kemudian pertama kali beliau membangun Masjid Kuba berada di Madinah. Beliau, Allah mengatakan sesungguhnya masjid yang didirikan di atas takwa, yaitu adalah Masjid Kuba, sejak hari pertama, maka itulah yang lebih patut kamu sholat di dalamnya. Allah mengatakan min awwali yaumin, dari hari pertama, yaitu pertama kali ketika Nabi hijrah. Ini menunjukkan kepada kita juga pelajaran penting. Apa pelajaran penting? Sesungguhnya di antara pilar kekuatan umat itu kembali ke masjid. Makanya Rasulullah itu melakukan semua gerakan, semua perkara itu di masjid. Sampai ngelatih para sahabat di dalam berperang itu dilakukan oleh Nabi pertama kali di masjid. Makanya sampai Imam Auza'i menerangkan salah satu cirinya para sahabat itu 5. Salah satunya adalah imaratul masajid. Mereka itu memakmurkan masjid. Betul-betul masjid itu menjadi pilar kekuatan umat yang sangat besar. Hari ini ketika kita ingin menggerakkan umat, itu pertama kali adalah kita gerakkan dulu masjid. Kita semarakkan masjid, kita jadikan masjid itu menjadi mercusuar bagi umat. Makanya dulu para sahabat itu mereka ngerti tentang keutamaan masjid, dan mereka ngerti kalau ketemu Nabi itu ya di masjid. Kalau mereka ingin mendapatkan kajian dari Rasulullah itu ya di masjid, kecuali ketika mereka safar. Dan ternyata yang pertama kali dilakukan Nabi ketika hijrah tidak mencari rumah untuk beliau, tapi mencari rumah untuk Allah. Jadi Rasulullah itu ketika pertama kali hijrah itu nggak harus kemudian nanya rumah yang disediakan untuk saya mana. Biasanya kan kalau kita safar baru sampai hotel langsung tanya kamarnya mana Pak saya. Ataupun ketika kita dakwah di kampung, kita kemudian ditanya, saya tidur di mana? Rasulullah enggak. Rasulullah itu pertama kali ketika beliau hijrah, maka kemudian yang dicari oleh beliau itu pertama kali adalah masjid. Sampai Allah mengatakan, min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi. Disitulah kamu itu, masjid itu lebih baik untuk kamu berdiri di dalamnya. Jadi Masya Allah, mari kita kembalikan fungsi masjid. Kalau ada di antara bapak-bapak yang dipilih menjadi pengurus masjid, itu bersyukur, jangan mundur. Kalau jabatan, Masya Allah, rame-rame orang itu antri, sampai kemudian pasang-pasang di pinggir jalan. Senyumnya ada yang mengis, ada yang kemudian hanya untuk mendapatkan jabatan. Tapi kemudian ketika di masjid, Masya Allah, kita itu sering mundur, merasa berat. Iya memang berat, tapi pertolongan Allah pasti lebih besar kalau kita itu meniatkan karena Allah. Saya masih ingat sekali, ini cerita di luar ini Pak. Ini ada 2 teman saya lagi ngobrol ketika habis keluar dari kuliah, selesai kuliah. Ketika kemudian selesai kuliah, maka kemudian 2 ini ngobrol. Saya di belakangnya, antum sekarang kegiatannya apa? Saya apa ya? Nggak ngapa-ngapain. Ngajar ya? Enggak sih. Teman saya ini nyelidik terus. Terus apa?
Kok antum nggak mau cerita? Iya. Kemudian dia pelan-pelan yang satu jawab, saya hanya takmir masjid. Kemudian ketika teman saya yang satunya itu mendengar sebuah jawaban yang tampaknya merasa rendah dengan apa yang dia lakukan, teman saya ini agak marah dan berkata, akhi, antum itu takmir masjid kok kelihatannya merasa rendah, harusnya antum bangga. Banyak orang itu yang hanya menjaga rumahnya tok, padahal rumahnya itu akan ditinggal. Dan antum dipilih oleh Allah di antara puluhan orang atau ratusan ribu orang yang di Jakarta, dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya Allah. Harusnya antum tuh gembira. Orang itu akhi hanya menjaga rumahnya tok, padahal rumah itu nanti ditinggal dan diwariskan kepada orang-orang yang dia miliki. Tapi antum menjaga rumahnya Allah, di mana rumahnya Allah itu akan senantiasa mendapatkan atau mendatangkan pahala untuk antum kalau antum itu berniat untuk memakmurkan masjid itu. Masya Allah, ucapan itu saya sampai sekarang itu masih terkenang-kenang. Lalu kemudian beliau itu menyebutkan ayat, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan yang datang dari Allah, rahmatnya yang datang dari Allah, fabidzalika, harusnya dengan itu falyafrahu, kamu itu merasa gembira. Jadi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk beriman dan beramal solih, kata Allah falyafrahu, itu loh yang harusnya menjadikan kamu itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada semua orang yang mengumpulkan hartanya. Ya. Jadi Masya Allah, memakmurkan masjid itu keutamanya besar Pak, menjaga rumahnya Allah. Kalau memang tidak bisa kita kemudian menjadi takmirnya karena kita sudah punya rumah dan punya tanggung jawab di dalam keluarga, setidaknya jadi pengurus, ikut serta di dalam memikirkan tentang rumahnya Allah, supaya rumahnya Allah itu menjadi mercusuar. Dan saya ingatkan betul, jangan jadikan masjid itu menjadi ladang bisnis. Ini juga penting. Ini rumahnya Allah. Biarkan umatnya yang kemudian merawat rumahnya Allah. Hari ini kenapa saya ngomong kayak gitu? Hari ini saya mendapatkan banyak fakta di lapangan, masjid itu dijadikan tempat bisnis. Di sampingnya menjadi tempat penyewaan pernikahan. Tidak apa-apa sebenarnya kalau syar'i. Ya kalau suara musik, sampingnya masjid. Kadang-kadang kita sholat duhur belum selesai, tapi kemudian sudah ada suara musiknya. Ini rumahnya Allah loh. Ada hukum-hukum yang tidak bisa dilakukan di rumahnya Allah. Bapak mencari barang yang hilang di luar rumahnya Allah boleh, tapi di dalam masjid tidak boleh. Bapak berdagang, Allah itu puji orang yang berdagang, tapi jangan sekali-kali berdagang di masjid. Bapak ceritakan pengumuman tentang barang yang hilang boleh di luar, tapi kalau di dalam masjid jangan sekali-kali. Kemudian menguburkan orang yang kita cintai silakan di kuburan, tapi jangan dikuburkan di masjid. Itu hukum-hukum khusus yang berlaku untuk masjid. Sampai-sampai kemudian Allah itu memberlakukan hukum khusus di dalam masjid. Itu saja sudah menjadi perhatian, apalagi menjadikan masjid menjadi ladang bisnis. Ya tidak boleh. Lah ngumumkan barang yang hilang aja tidak boleh kok. Ini juga menjadi perhatian kita. Mari kita kemudian jadikan masjid itu menjadi tonggak sejarah kekuatan Islam. Banyak masjid-masjid itu yang hari ini masih kosong, walaupun megah dibangun, kajian masih kosong, sepi. Padahal di antara hal yang dilakukan oleh Nabi pertama kali itu adalah membangun masjid. Ya, inilah kekuatan pilar umat itu dimulai di sini. Bahkan kalau bisa kita nyolahkan kader-kader dai itu dilahirkan di masjid. Kalau kita nggak bisa menyediakan sekolahan, mari kita galang dana untuk menyekolahkan anak-anak supaya anak-anak itu menjadi dai di masa mendatang. Pak, kebutuhan kita kepada dai itu besar loh. Kenapa? Pertama, pertumbuhan penduduk itu semakin besar. Yang kedua, anak-anak muda sekarang itu semakin tergerus dengan akidah. Dan yang ketiga, tantangan dakwah itu semakin berat. Ada Syiah yang semakin besar, orang kafir yang terus menggerogoti. Yang kita khawatirkan itu bukan diri kita tok, yang kita khawatirkan itu anak-anak kita nanti loh. Siapa akan belajar, kepada siapa dia akan berguru kalau kita nggak persiapkan kader mulai sekarang. Makanya sampai sekarang itu saya di Kemang itu ngumpulkan sama ibu-ibu, kita sekolahkan itu orang-orang pinter itu yang dari pondok, yang dari kalangan orang-orang fakir miskin. Kita sekolahkan itu ke Yaman, ada yang kita sekolahkan ke Sudan, ada yang kita sekolahkan di Mauritania. Bareng-bareng itu dikafil dan ditanggung bersama-sama. Kenapa saya kemudian mengajak semacam itu? Karena mereka itulah yang akan menggantikan kita-kita ini loh. Kalau kita sih alhamdulillah sudah belajar, sudah mulai ngerti, mulai meninggalkan yang salah. Anak-anak kita, mereka kan juga butuh hal yang benar. Dan kalau kemudian mereka tidak mendapatkan dai-dai yang berjalan di atas jalannya Allah sesuai dengan pemahaman Nabi, dan kepada siapa mereka itu akan menjadi benar. Dan ingat loh, hal semacam itu betul-betul keutamanya sangat besar. Sangat besar sekali keutamaannya. Bapak ketika menyekolahkan anak satu saja, maka ketika anak itu menghafalkan Quran, ketika anak itu membaca, ketika anak itu murojaah hadis,
Maka selama itu pula, maka kemudian pahalanya itu akan ngalir kepada kita. Pahalanya ngalir terus kepada kita. Bapak dalam keadaan tidur, mandi, kencing, yang di sana lagi belajar, ngalir pahalanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, li an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min an atakifa fi masjidi hadha sahron. Sesungguhnya saya itu membantu saudaraku dalam kebutuhannya selama 1 hari, lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Kalau kita membantu duniawinya saja 1 hari, itu lebih dicintai Nabi daripada itikaf selama 1 bulan, apalagi membantu urusan akhiratnya. Ini makanya kalau kita itu beribadah, jangan hanya mengandalkan sholat kita tok, jangan hanya mengandalkan zikir kita saja. Kenapa? Berapa banyak sholat kita itu yang tidak khusyuk, berapa banyak zikir kita itu yang terkadang zikir tetapi hatinya itu mikir dunia, tidak mikir kepada Allah. Makanya kita harus berpikir, amalan apa yang paling cepat bisa menaikkan dalam tanda kutip karir kita di hadapan Allah. Di antara amalan yang paling cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah, yaitu adalah orang yang membantu saudaranya dalam urusan akhirat dan urusan dunia. Itu lebih utama daripada itikaf selama 1 bulan kalau kita membantunya 1 hari. Apalagi ketika kita membantu mereka selama 4 tahun belajar sampai selesai kuliah. Coba bayangkan berapa besarnya keutamaan yang didapatkan. Mereka pulang akan menjadi dai, mereka berdakwah. Setiap mereka berdakwah kita mendapatkan pahala, mereka berdakwah mendapatkan pahala kita. Marilah kita itu berpikir cerdas, menginvestasikan amal kita itu di tempat-tempat yang paling Allah cintai. Umur kita pendek, makanya kita harus cerdas di dalam kita beramal. Bukan berarti orang yang sholat zikir saja tidak kemudian menjadi tidak cerdas. Enggak, itu juga utama, wajib untuk dilakukan. Tapi tabung-tabunglah investasi yang banyak di hadapan Allah. Salah satunya adalah memikirkan tentang manfaat akhirat untuk orang lain. Dan itu kalau bisa itu dimobilisasi di masjid. Kita berpikir nih, apa ini tantangan di masyarakat, semuanya dilakukan di masjid. Nabi, apapun itu dilakukan di masjid. Bapak kalau lihat, nanti kapan-kapan kita bahas masjid dalam pandangan sunnah. Bagaimana Rasulullah itu sampai ngajarin jihad aja di masjid, menerangkan tentang kesesatan ahlul kitab Yahudi dan Nasara dilakukan di masjid. Makanya pantas Nabi ketika hijrah pertama kali yang dicari itu adalah masjid. Dia tidak mau pedulikan rumahnya untuk beliau sendiri. Masya Allah, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu betul-betul mengemban dakwah dengan amanah. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqa an taquma fihi. Dan itu adalah masjid yang dibangun atas ketakwaan dari hari pertama, yang mana kamu itu lebih berat untuk berdiri di dalamnya. Dari kata min awwali yaumin inilah yang kemudian menjadikan para sahabat akhirnya mereka betul-betul menjadikan itu menjadi tonggak sejarah dilaksanakannya peristiwa hijrah. Ya. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, sesungguhnya surat At-Taubah ayat yang ke 108, linan yang minal ma'lum annahu laisa awwalul yaumil mutlaq fa innahu udhifa min. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka sepakat dari surat At-Taubah 108 untuk menjadikan itu menjadi hari tonggak sejarah, yaitu ditetapkannya penetapan hijriyah. Jadi disinilah kita mengetahui betapa keputusan para sahabat itu selalu keputusan yang tidak pernah jauh dari kitabullah, tidak pernah jauh dari sunnah. Ya. Indahnya apabila kita itu bersama dengan orang-orang yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah. Sampai kemudian ketika menetapkan hijriyah saja, mereka itu langsung ngerti, nyantelnya itu surat At-Taubah 108. Coba kalau kita yang bermusyawarah, ayo kita menetapkan ya penetapan, dalilnya apa ya? Pasti bingung. Saya pertama kali membaca, Masya Allah ya, dulu ketika membaca tentang menetapkan hijriyah 108, saya langsung menangkap satu saja, betapa dalamnya ilmu para sahabat. Sampai ketika menetapkan hijriyah itu, langsung ngerti ayatnya yang paling relevan dengan peristiwa itu apa. Makanya pantas kalau kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita tentang para sahabat bahwasanya a'maquha ilman wa aqalluha taqallufan wa akhlasuha qalban. Para sahabat itu orang yang paling ikhlas hatinya, paling sedikit beban hidupnya, dan paling dalam ilmunya itu para sahabat. Coba Bapak, kalau kemudian kita kumpul Pak, ayo kita menetapkan tanggal, dalilnya apa ya? Mungkin nggak akan pernah keluar itu dalil, karena kemudian kita tidak memahami agama dengan betul-betul matang. Beda dengan para sahabat, keluar itu dalilnya surat At-Taubah 108. Ya. Jadi disitulah kemudian yang menjadi bahwasannya alasan para sahabat untuk memilih peristiwa hijrah itu menjadi peristiwa ditetapkannya hijriyah. Maka Imam Ibnu Hajar lalu menyebutkan, ya, bahwasanya li'anal maulid wal mab'as la yakhlu wahidun minhum minan niza' fi ta'yini sanah. Ya. Lalu kemudian Imam Ibnu Hajar menyebutkan kenapa para sahabat itu menolak
ditetapkannya Hijriah itu berdasarkan kepada hari kelahiran Rasulullah. Maka kemudian sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ini saya hanya sebutkan dalilnya. Imam Ibnu Hajar menyatakan sesungguhnya penolakan Hijriah berdasarkan kepada tahun kelahiran dan tahun diutusnya Nabi untuk berdakwah itu tidak lepas karena perdebatan yang cukup panjang di antara para sahabat. Kapan sih Rasulullah itu diutus dakwah dan kapan Rasulullah itu sebenarnya lahir? Dan ketika khusus dalam permasalahan opsi di dalam kelahiran Rasulullah, mereka juga menolak bukan hanya karena perdebatan kapan Rasulullah itu lahir, tetapi juga berdasarkan kepada menyerupai orang-orang Nasara, ya. Lalu kemudian setelah kita mengetahui itu, kemudian kita mungkin bertanya, lalu kenapa yang pertama kali itu dijadikan bulan pertama kali itu bulan Muharram? Kenapa enggak Safar? Kenapa enggak Jumadil Awal? Kenapa enggak Jumadil Tsaniyah? Tapi kenapa yang pertama kali setelah mereka menetapkan penetapan itu lalu kemudian mereka menetapkan di bulan Muharram? Maka kemudian yang menetapkan Muharram menjadi bulan pertama di dalam bulan Hijriah itu, yang menetapkan pertama kali adalah Umar bin Khattab. Yang mengusulkan itu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ketika kemudian Umar bin Khattab dan Utsman radhiyallahu anhuma menetapkan itu, maka kemudian mereka ditanya alasannya kenapa kalian itu menetapkan Muharram itu menjadi bulan pertama di dalam penetapan Hijriah. Lalu kemudian mereka mengatakan fa'innahu munsharifun nas min hajjihim afan. Maka kemudian mereka mengatakan sesungguhnya bulan Muharram kami pilih untuk menjadi bulan yang pertama kali di dalam penetapan Hijriah karena sesungguhnya kami mendapati bulan Muharram itu adalah bulan ketika para manusia itu mereka baru selesai dan bubar dari ibadah haji. Jadi kemudian penetapan itulah yang menjadikan akhirnya para ulama sepakat untuk mengambil apa yang dipilih oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian mereka memilih itu dan mereka menjadikan itu menjadi bulan pertama di dalam bulan Hijriah. Dan kita harus mengerti bulan Muharram itu sebenarnya adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah. Bulan Muharram itu yang memberikan nama itu Allah. Karena dulu orang jahiliyah itu berkata bahwasanya mereka itu menamakan bulan Muharram itu bulan Safar awal. Adapun Safar yang kedua itu adalah bulan Safar Sani. Lalu kemudian Allah yang kemudian mengganti penamaan itu dan dikatakan itu menjadi bulan Muharram. Kenapa dikatakan Muharram? Karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu memang betul-betul diharamkan oleh Allah untuk dilakukan pada bulan Muharram. Dan ini termasuk Syahrullah Al-Muharram. Allah itu sampai kemudian menisbahkan bulan ini dengan namanya, lafzul jalalah, Syahrullah. Bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah. Kenapa Allah itu mengidhafahkan nama bulan ini dengan Syahrullah kepada namanya Ikram? Karena memuliakan bulan ini yang sangat besar, ya. Jadi kemudian dalam peristiwa itu kemudian bulan Muharram itu yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kemudian dinamakan Safar awal dan ditetapkan bulan Muharram menjadi bulan yang pertama. Menjadi bulan yang pertama di dalam pelaksanaan bulan Hijriah ini karena sesungguhnya para manusia itu baru selesai dari melaksanakan haji. Itulah penetapannya. Dalam peristiwa inilah kita mengerti, dalam peristiwa Hijrah ini juga kita harus mengerti. Apa yang kita ngerti? Pertama, banyak para ulama yang memberikan faedah supaya kita ngerti tentang masalah hijrahnya Rasulullah yang menjadi tonggak ditegakkannya peristiwa penetapan kalender Hijriah. Apa yang kita ambil dari faedah hijrah itu? Pertama, yaitu adalah dakwah itu selalu menemukan kesulitan. Karena Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah karena memang keadaan di Mekah itu semakin sulit dan semakin berat. Rasulullah itu betul-betul merasakan betapa beratnya dakwah ketika beliau itu di Mekah. Itulah yang dirasakan Nabi. Makanya Nabi sampai kemudian ke Taif untuk mencari tempat hijrah, memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Habasyah untuk mencari tempat hijrah, sampai akhirnya mendapatkan tempat hijrah itu di Yasrib, yang saat itu digawangi dakwahnya oleh Mus'ab bin Umair. Lalu Yasrib berubah menjadi Madinah. Jadi sebenarnya boleh Pak mengganti nama itu kalau nama itu tidak sesuai dengan Islam. Karena Allah juga banyak mengganti nama. Muharram Safar diganti Muharram, Safar awal diganti Muharram, Yasrib diganti menjadi Madinah. Jadi kalau ada di antara kita yang ganti nama boleh kalau nama itu memang nama yang dibenci oleh Allah. Contohnya apa? Nama Tuhan-Tuhan berhala orang-orang kafir. Nah, itu boleh diganti. Administrasinya susah Ustaz. Ya sudah, kalau susah setidaknya diganti di antara kalangannya sendiri dan sahabatnya sendiri. Contohnya nama apa itu? Namanya siapa? Shiva, Wisnu misalkan. Ya, namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Tuhan. Coba.
Namanya siapa? Good morning. Ya, gimana sih? Hal semacam itu boleh gak dirubah namanya? Boleh. Dalam peristiwa hijrah itu kita juga mengambil sebuah faedah. Nabi mengganti Yasrib menjadi Madinah. Ada orang yang namanya itu Abdul Hayat. Gak boleh. Apa itu artinya Abdul Hayat, Pak? Apa? Budaknya kehidupan. Gak boleh. Tapi yang benar Abdul Hayy, hambanya yang maha hidup, yaitu adalah Allah. Jadi ketika saya tahu namanya siapa, Pak? Abdul Hayat. Waduh, Abdul Hayat. Harusnya adalah Abdul Hayy, dan beliau merubahnya. Beliau menyebut dirinya Abdul Hayy walaupun secara KTP Abdul Hayat. Boleh mengganti nama, tapi mengganti nama disebabkan karena nama itu tidak sesuai dengan syariat, jauh dari doa. Tapi ada nggak fenomena kemudian orang keberatan nama? Tidak ada. Anak saya panas ini mungkin namanya terlalu berat ya. Tidak ada itu. Bukan ini sopo panasnya. Panas memang takdirnya panas, bukan karena kemudian keberatan nama. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keberatan nama. Dan nama itu yang paling afdal itu sebenarnya satu, Pak. Yang paling afdal satu kata. Muhammad, Isa, Nuh. Lihat nama-nama Nabi itu. Ada nggak yang di dua suku kata? Tidak ada. Musa, Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dirombong semua. Muhammad, Ibrahim, Isa. Jadi kemudian 4 nabi jadi satu. Ya enggak apa-apa, enggak haram. Saya pernah itu mendapati teman saya namanya Bayu Nirwana Wisnu Rajatama tuh, wanjang. Bayu Nirwana Wisnu Rajatama. Terus saya katain kan sama bapaknya itu, Pak ini namanya Wisnu. Oh itu bukan Wisnu itu. Ini dari Jawa, Pak Ustadz. Tuh kok bisa? Iya. Istri saya namanya Nur, anak saya 7. Ya Wisnu ini, Bayu ini anak yang ke-7. Nah saya pingin Nur istri saya itu tidak tambah lagi. Bayu Nirwana wis Nur aja tambah. Bandingnya kemudian Bayu Nirwana wis Nur aja tambah. Wah ini orang pinter ini. Cumanya tetap saya mengatakan tidak boleh Bayunya itu identik dengan agama lain atau tidak. Identik dengan agama lain. Wisnunya identik dengan agama lain. Maka kalau semacam itu, maka kemudian dirubah. Jadi Bayu Nirwana Wisnur aja tambah, Wisnur diganti Wisnu Raja Tama. Jadi disitulah kita kemudian mengetahui dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, kita mengetahui Rasulullah itu merasakan berat ketika beliau itu di Mekah. Beliau baru merasakan manisnya dalam dakwah itu ketika beliau sudah pindah ke Yasrib. Di situ kita mengambil bahwasanya fragmen kehidupan dakwah itu tidak ringan. Jangan dianggap Pak seorang ustadz itu ketika ngajar enak. Enggak, banyak sekali ujian yang beliau itu harus hadapi. Orang yang berdakwah dan orang yang berjalan di atas kebenaran itu pasti berat. Kenapa? Karena setiap panggungnya itu banyak paku yang melukai kaki kehidupan kita, itulah dakwah. Saking beratnya, perhatikan Allah itu sampai menerangkan dalam surat Al-Baqarah 214, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saking beratnya itu kemudian dakwah itu sampai kemudian Allah itu menurunkan surat Al-Baqarah. Ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Allah mengatakan am hasibatum, apakah kamu akan mengira masuk surga itu dengan gampang? Ini istifham, kalimat pertanyaan lil ingkar, untuk mengingkari. Tidak boleh kemudian, ini pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban. Apakah kamu akan mengira masuk surga itu dengan begitu mudah sebelum datangnya berbagai macam ujian yang menimpa kepada kalian? Kemelaratan, kemiskinan, sampai terguncangnya jiwa orang yang beriman, sampai mereka itu berkata mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi orang yang berdakwah dalam peristiwa hijrah itu kita ngambil faedah apa? Dakwah itu berat Pak, dan kita harus mengerti kalau sudah berbicara tentang dakwah, kita itu tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah, kita hanya bertugas untuk menyampaikan. Hidayah itu miliknya Allah. Itulah beratnya dakwah. Sampai seorang nabi pun tidak mampu menentukan hidayah, bukan? Bukankah di Mekah kemudian Abu Thalib itu meninggal dunia, seorang nabi yang paling mulai, yang paling mustajab, tapi doanya kepada Abu Thalib tidak diterima oleh Allah. Inilah beratnya dalam dakwah. Dakwah itu berkaitan tentang hidayah, tapi hidayah itu miliknya Allah. Nabi Nuh yang paling berat, istrinya kafir, anaknya kafir, sampai kemudian dalam detik-detik sebelum anaknya ditenggelamkan dengan air, Allah berkata kepada Kanan, ayo irkam ma'ana, naik bersama kita. Perhatikan jawaban Kanan, la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari terjangan air.
Dan itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah, diterjang dengan air yang besar, dan itu di depan matanya Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh itu orang yang paling mustajab juga doanya, Pak. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh itu mustajab? Perhatikan, ketika Nabi Nuh itu merasa kalah, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, ya Allah aku kalah, tolong aku. Ketika baru saja mengucapkan kalimat itu, Allah langsung alirkan air dari atas dan dari bawah. Itu saking mustajabnya doa Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ketika Nabi Nuh mendoakan istrinya dan anaknya, dikabulkan? Enggak. Karena hidayah itu miliknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah yang Allah kehendaki. Makanya kalau ada seorang suami ngasih tahu anaknya, ngasih tahu istrinya untuk berbuat baik dan benar, tidak kunjung berbuat baik, maka boleh sedih, tapi juga harus kemudian kita paham, hidayah itu miliknya Allah, hati seseorang itu miliknya Allah. Hati ini miliknya siapa, Pak? Miliknya Allah. Kita saja tidak mampu menguasai hati. Mana dalilnya kita nggak mampu menguasai hati? Bapak ketawa dan Bapak nangis itu Bapak nggak pernah tahu kapan. Bisa nggak Bapak kemudian mengatakan kepada kita, ketika mau nangis kemudian berkata, saya nggak mau nangis? Tidak bisa. Kalau sudah ingin nangis, nangis. Air mata rocoh, jatuh. Kalau ingin ketawa, ketawa. Kenapa? Yang menjadikan kita menangis dan tertawa itu siapa? Allah. Nah, kalau kita aja tidak mampu menguasai hati, apalagi menguasai hati orang lain. Jangan kemudian merasa superior bahwasanya kita itu mampu untuk memberikan hidayah kepada setiap orang. Bukan kita, tapi Allah jualah yang memberikan itu. Jadi kalau kita melihat ada seseorang, kok istrinya gitu ya, jangan salahkan suaminya. Kadang-kadang kita itu pemikirannya kan pendek. Oh, suaminya nggak ngajarin tuh. Apa kamu tahu? Mungkin suaminya sudah ngajarin, tapi yang namanya hidayah. Makanya kita kadang-kadang lihat ada anaknya, Ustadz kok nakal ya? Ustadznya itu benar nggak sih ngajarin anak? Mungkin ustadznya sudah ngajarin, tapi fitrahnya anak itu memang mungkin menjadi musuh untuk orang tuanya, mau apa? Dulu saya ketika masih di pondok sering heran, lu kok ada anaknya ustadz nakal ya? Karena kalau di pondok rata-rata anak ustadz itu malah nakal. Ya anak muda pikirnya, oh anak ustadz ini mungkin ustadznya nggak ngajarin. Enggak, saya baru tahu itu salah. Ustadznya pasti ngajarin, cuma masalahnya hati anaknya ustadz itu miliknya Allah. Seorang ayah itu hanya bisa memberikan kebaikan, tetapi tidak bisa menentukan. Kita kadang-kadang lihat ada seorang ikhwan, orangnya ngaji, sunahnya sudah kenceng, tapi ternyata istrinya belum pakai jilbab. Kadang-kadang kita nyalain, antum ngaji terus istri antum masih kayak gitu. Jangan gitu akhi. Mungkin dia sudah ngasih tahu terus-terusan, antum nggak ngerti beratnya dia ketika ngasih tahu istrinya. Tapi kalau istrinya mengatakan nggak mau pakai jilbab sayang, nanti aja, terus gimana? Emang bisa seorang suami memaksakan? Yang bisa dia lakukan hanyalah kemudian berpisah kalau sudah tidak bisa diperintahkan dalam ketaatan. Ini saya ingin sampaikan supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain ketika ada satu keburukan yang kita lihat dari yang dia miliki. Kalau kita semacam itu, Pak, kita pasti akan menghardik dan menghujat Nabi Nuh kalau Nabi Nuh itu tinggal bersama kita. Mungkin kita akan mengatakan, Nuh, ngajarin kami, anakmu dan istrimu dulu itu loh ajarin. Mungkin kita akan gitu. Ya nggak kira-kira? Kalau kita terbiasa dengan pemikiran kayak gitu tadi, mungkin kalau kita menjadi umatnya Nabi Nuh, kita juga menolak Nabi Nuh. Gara-garanya apa? Lihat istrinya dan anaknya kayak gitu. No, nggak usah banyak dakwah deh. Ajarin dulu itu anakmu. Kalau sudah benar baru ngajarin kami. Mungkin dia sudah ngajarin, tapi miliknya hidayah itu miliknya Allah. Ya, jadi dalam peristiwa itu kita mengambil satu pelajaran. Dalam peristiwa hijrah itu kemudian ada peristiwa beratnya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum nanti ngurusin masjid, kalau mendapati banyak masalah, itulah fitrahnya. Kenapa? Ngurusin masjid itu bagian dari dakwah. Banyak orang yang pingin menyampaikan sesuatu, dengarkanlah, tampung dengan sikap yang bijak dan akhlak yang baik. Tapi kita harus ingat, tidak kita bisa memuaskan setiap orang. Itu yang penting. Dakwah itu tidak bermaksud untuk memuaskan setiap orang, Pak. Dan indahnya dakwah itu apa? Dibalik beratnya dakwah. Dakwah itu dinilai oleh Allah karena keikhlasan, bukan karena banyaknya orang. Itu indahnya dakwah. Allah itu menjadikan dakwah itu berat. Kaulan saqilah. Kaulan saqilah itu perkataan berat. Para ulama tafsir mengatakan itu dakwah. Tapi yang paling indah dalam dakwah itu apa? Dakwah itu tidak ditentukan oleh Allah pahalanya berdasarkan kepada pengikut yang banyak, tapi berdasarkan kepada keikhlasan orang yang menyampaikan. Inilah indahnya dakwah. Dan antum tidak pernah terbebani dengan hasil. Allah itu ketika membebani kita dakwah sebagaimana dakwahnya Nabi, Allah tidak membebani kita hasil. Mungkin bisa jadi satu orang kita dapatkan, tapi lebih baik daripada orang yang mampu memberikan hidayah 100 orang. Kenapa? Orang itu terkena riak ketika dia berdakwah. Adapun yang satu orang, dia mungkin ikhlas di hadapan Allah.
Makanya sering saya sampaikan di kajian, mungkin para ustadz di sini itu banyak kajiannya, banyak orang yang hadir. Tapi mungkin saja orang yang di hutan-hutan yang nemenin itu suku-suku di pedalaman ngajarin abatasa, harus menempuh perjalanan 10 sampai 15 kilo naik sepeda, mungkin saja mereka lebih mulia di hadapan Allah karena keikhlasan mereka. Dan dakwah itu dinilai oleh Allah karena keikhlasan. Kalau ternyata kita berdakwah belum mendapatkan hasil, bukan berarti kamu itu gagal dakwah, enggak sama sekali. Allah itu menilai hati kita. Mau dakwah itu memang bermacam-macam kok. Nabi saja mengatakan ada seorang nabi itu diikuti cuma satu orang. Coba, padahal nabi. Ikhlas atau tidak ikhlas? Mau dijadikan nabi itu ya pasti ikhlas. Bahkan Nabi mengatakan laisa ma'ahu rahad. Bahkan saya pernah lihat dalam satu petunjuk yang diperlihatkan oleh Allah, saya melihat seorang nabi itu dakwah seumur hidupnya tidak dapat pengikut. Coba Pak, kalau dua itu masih mending, walaupun yang satu tidur, yang satu kamar mandi, itu masih mending. Ini Nabi mengatakan walaisa ma'ahu rahad. Ada orang yang berdakwah itu tidak ada satupun yang ngikutin dia. Dia berdakwah seumur hidupnya sampai mati sendirian. Coba Pak. Makanya kemudian Nabi ketika diminta oleh Sauban radhiyallahu anhu, Nabi itu kemudian marah. Apa yang dikatakan Sauban? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana wa la tad'ulana, ya Rasulullah, apakah kamu tidak mintakan pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya kita itu menang? Karena Sauban saat itu merasakan beratnya kehidupan di Mekah. Sauban datang kepada Nabi dan ngomong kayak gini, kenapa? Tahu Nabi itu mustajab doanya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sauban ketika Sauban itu tidak sabar dan minta supaya dikasih pertolongan cepat? Rasulullah berkata, ala hal asarajulun fi man kana qablakum yughfaru lahu fil ardi fa baqiya ra'suhu fa yadha'u ala ra'sihi bil minshari fa yushakku bi isnataini fa man yasudduhu dalika an dinihi. Sauban, sini ngomong. Marah Rasulullah, dan kemarahan Rasulullah itu tampak dari wajahnya beliau yang kemerah-merahan. Kamu itu ngerti enggak sih? Ada orang sebelum kita diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat, ditaruh dia di dalam tanah, dimasukkan dalam lubang, disisakan kepalanya, diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu dibelah kepalanya menjadi dua. Itu pun tidak mengendorkan dia di dalam agama yang dia yakini. Kamu baru kayak gini harus minta pertolongan sama Allah. Sauban diem. Itulah dakwah. Ini yang kita ambil dari pelajaran ini, dari peristiwa hijrah yang menjadi tonggak sejarahnya peristiwa hijriyah, bahwasanya dakwah itu berat. Jadi kalau Bapak berdakwah itu jangan pernah mengharapkan hasil Pak. Sama dengan belajar, Bapak kalau belajar bahasa Arab itu jangan mengharapkan hasil, tapi betul-betul ikhtiar. Berapa banyak orang yang belajar bahasa Arab gagal terus. Pertama kali dibuka 100 orang, 6 bulan tinggal 3 orang. Kenapa? Karena merasa bingung, fa'ala yaf'ulu itu apa? Ada fa'lan wa maf'alan. Karena sering saya ingatkan kepada orang yang belajar kayak gitu, dulu ketika masih ngajar bahasa Arab, saya ngomong, Pak, kalau belajar bahasa Arab itu jangan karena hasil. Kalau karena hasil, Abu Jahal itu lebih mulia daripada Bapak, karena pintar bahasa Arab dari kecil. Tapi kalau belajar bahasa Arab itu karena niatnya ikhtiar. Ini adalah jalan saya untuk memahami agama Allah. Walaupun Bapak ngafalin itu tidak hafal-hafal. Isim fa'il udah 3 tahun itu masih bingung aja. Fa'il itu yang mana ya Ustadz ya? Itu karena kemudian kita mengharapkan hasil. Tidak boleh mengharapkan hasil. Dakwah, belajar itu mengharapkan ridhanya Allah. Kalaupun Allah itu kemudian memberikan kita hasil, syukuri. Kalau kemudian Allah menyulitkan hasil untuk kita, berarti Allah itu memberikan pintu kesabaran supaya pahalanya lebih besar. Nah, kalau semuanya dimudahkan untuk kita, dari mana kita akan memperoleh pahala kesabaran? Kalau semuanya itu gampang dalam hidup kita, justru ketika Allah sulitkan itu kita mendapatkan pahala kesabaran. Itulah dakwah. Yang kedua yang kemudian kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah itu apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu selalu datang, ya. Dan sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan pertolongan. Allah itu mewajibkan dirinya untuk menolong. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan telah menjadi kewajiban bagi kita itu menolong orang mukmin. Seberat apapun ujian yang dirasakan oleh orang yang beriman, itu pasti Allah kasih pertolongan. Cuma satu Pak, kalau membicarakan pertolongan Allah itu, Allah itu yang tahu kapan pertolongan itu diturunkan, bukan kita. Kita kan pengennya pertolongan itu, ya Allah kasih aku pertolongan di akhir bulan, ya jangan di bulan depan. Tidak bisa. Pertolongan Allah itu Allah yang tahu. Tapi pertolongan Allah itu pasti datang. Kenapa? Kalau Allah sudah berjanji, bahkan Allah itu mengatakan wa kana haqqan alaina, itu artinya apa? Menjadi kewajiban kami. Itu berarti Allah itu tidak mungkin janji aja tidak diselisihi, kok apalagi kewajiban Allah. Kewajiban bagi kami itu nolong orang mukmin.
Cuma masalahnya adalah yang kita harus pahami adalah Allah itu memberikan pertolongan sesuai dengan ilmu dan waktu yang Allah ketahui terbaik untuk kita. Tapi pasti ada pertolongan. Kapan biasanya orang itu akan diberikan pertolongan oleh Allah? Justru di tengah-tengah puncak-puncaknya dia butuh kepada Allah, saat itu pertolongan Allah itu datang. Coba kita lihat dakwahnya Rasulullah, puncak-puncaknya ada, puncak-puncaknya siksa orang-orang musyrikun, datang pertolongan oleh Allah dengan hijrah. Kita lihat Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, malam itu kalian keluar dari Mesir. Keluar itu Musa dengan seluruh pengikutnya. Pagi harinya Firaun itu mengetahui kosong Yahudi itu, langsung kemudian dikejar. Di depannya tiba-tiba Musa itu lautan, di belakangnya itu tentara Firaun. Nabi Musa tahu nggak kalau lautan itu akan berubah menjadi daratan? Tidak tahu. Sekian detik sebelumnya aja tidak tahu. Pasrah dia, ya Allah ini gimana ini? Lalu kemudian Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat, lautan itu menjadi daratan. Detik-detik terakhir ketika sudah pasrah sama Allah, di situ Allah dikasih pertolongan. Perhatikan pula ketika Nabi Ismail kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya bunaya ini arafil manam anni adbahuka. Ini arafil manam, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku, aku itu diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Silakan. Falamma aslama. Jadi ketika kemudian Nabi Ismail sudah menyandarkan pipinya di atas, pelipisnya itu di atas batu, pasrah dia. Apakah Nabi Ismail itu tahu kalau kemudian pisau yang dipakai oleh Nabi Ibrahim itu akan berubah menjadi tumpul dan dia akan diganti domba? Tidak tahu. Pasrah, aslama, dua-duanya itu pasrah. Nabi Ibrahim akan kehilangan anak, Ismail akan kehilangan nyawa. Coba. Tapi saat itu pertolongan Allah datang, diganti itu kemudian Ismail dengan domba yang gemuk. Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, ketika akan dibakar api, apakah Nabi Ibrahim itu tahu api itu akan menjadi dingin? Tidak. Di situ kita memahami apa? Segala kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Cuma yang Allah minta dari kita itu apa? Sabar. Dan biasanya ketika kita puncak-puncak pasrah itu, justru pertolongan Allah itu datang. Jadi pertolongan Allah itu datang di waktu yang tidak pernah kita duga. Tapi pertolongan Allah itu selalu datang di saat-saat yang tidak pernah diduga oleh kita. Dan itulah yang kemudian dirasakan oleh Nabi. Dan ingat, pertolongan Allah itu tidak selalu dengan apa yang kita sangka baik. Kita itu selalu menyangka pertolongan Allah itu berarti menang. Enggak. Kadang-kadang pertolongan Allah itu datang dari satu perkara yang kita itu sebenarnya tidak menduga kalau itu pertolongan Allah. Contohnya apa? Sabar. Dikasih Allah sabar. Istiqomah, itu pertolongan Allah. Kenapa ya orang mukmin nggak dikasih pertolongan? Kata siapa? Dikasih pertolongan mungkin dengan sikap sabar dan istiqomahnya mereka. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah. Hijrah itu kan identik dengan kekalahan, Pak. Ya atau tidak? Mau harus meninggalkan rumah kok. Dan rumah itu ditinggalkan beserta dengan isi-isinya. Tapi ternyata pertolongan Allah itu tidak. Pertolongan Allah itu hijrah. Jadi yang kemudian kita pahami di situ adalah yang kedua, yaitu adalah pertolongan Allah itu datang kepada orang yang beriman. Yang ketiga dalam peristiwa hijrah yang kita ambil pelajaran itu apa? Peristiwa orang-orang yang mereka itu cinta kepada dunia lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata dalam peristiwa hijrahnya Nabi tidak semua orang itu hijrah. Para sahabat itu tidak semuanya hijrah, bapak-bapak. Ada sahabat kecil, ada sebagian kecil para sahabat itu yang tidak mau hijrah. Kenapa mereka tidak mau hijrah? Karena sesungguhnya mereka saat itu berat untuk meninggalkan harta mereka di Mekah, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan di Madinah, tidak yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Akhirnya sahabat-sahabat itu kenapa? Ngapain? Mereka bertahan di kota Mekah dan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah di dalam hijrah. Itu Allah abadikan di dalam surat An-Nisa 97. Ya? Maka ketika mereka bertahan di kota Mekah, apa yang dilakukan sahabat-sahabat ini? Mereka kemudian mengganti imannya dengan kekufuran, kesyirikan secara zahir, tapi hatinya tetap beriman. Hatinya mereka tetap beriman. Jadi mereka memperlihatkan kesyirikan, tapi hatinya beriman. Karena mereka tidak mau untuk hijrah. Maka kemudian akhirnya ketika terjadi perang Uhud, itu kan perang besar-besaran, perang balas dendam. Maka kemudian orang-orang musyrikun, para pembesar-pembesarnya ngumpulin semua itu kaum muslimin, semua orang musyrikun, dan mereka diperintahkan perang. Dan sahabat-sahabat tadi yang beriman di dalam hatinya dan memperlihatkan kesyirikan secara zahirnya, mau tidak mau harus ikut berperang. Terpaksa. Maka ketika terjadi peperangan Al-Furqan, yaitu adalah perang Uhud, itu pembeda antara yang hak dan yang batil, yang terjadi adalah mereka tewas, mereka meninggal, tapi di barisan kaum musyrikun. Allah kemudian ceritakan bagaimana kematian mereka. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim.
Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka kemudian Allah mengabadikan itu di dalam surat An-Nisa 97, 98, 99, jawabannya pada ayat yang ke-100. Orang-orang yang dimanfaatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka itu siapa? Para sahabat yang nolak untuk hijrah. Ketika mereka bertahan di kota Mekah, itu mendolimi diri mereka. Para malaikat itu berkata, kalian ini kenapa mati di barisan kaum musyrikun? Maka kemudian orang-orang itu berkata, kunna mustad'afina fil ardi, kami ini adalah orang yang lemah, kami dipaksa untuk berperang. Maka kemudian para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas yang mana kamu itu mampu hijrah, kenapa kamu gak hijrah ikut ke Madinah? Dan mereka disiksa oleh Allah dengan kelakuan mereka itu. Jadi di sini kita memahami pula dalam peristiwa hijrah itu apa? Dalam peristiwa hijrah ini kita mengetahui tentang ada orang yang gagal untuk mengamalkan kebenaran karena cinta mereka kepada dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai menyebutkan salah satu penyakit yang menyebabkan orang itu meninggalkan kebenaran itu apa? Yaitu adalah cinta kepada dunia. Orang itu sebenarnya paham ini yang benar, ini salah, yang saya lakukan itu salah. Tapi kenapa dia tetap melakukan? Karena cinta sama dunia. Maaf kata Pak, perempuan-perempuan yang mereka itu memperlihatkan aurat di foto, di kolam renang, di pantai, sebenarnya dalam hatinya itu tahu nggak itu salah? Tahu. Fitrahnya manusia itu berjalan di atas ketaatan kok. Hati kecilnya orang itu berjalan di atas ketaatan. Tapi kenapa mereka tetap berjalan itu? Karena mereka lebih mendahulukan dan mengutamakan dunia. Itu yang menjadikan akhirnya kemudian mereka gagal mengambil kebenaran. Dan itu terjadi dalam peristiwa hijrah. Makanya kemudian betul lah yang dikatakan oleh Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Takutnya para sahabat itu untuk menjadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan mereka. Kenapa? Dunia itu gigit Pak. Dan dia itu ibaratnya kayak air laut yang asin. Semakin banyak diminum semakin kita haus. Kita ini harusnya belajar dari tukang ojek yang pernah saya ikuti Pak. Ya, ada dua laki saya ini. Yaitu saya pernah gojek ketika terjebak macet yang luar biasa. Terus kemudian saya naik gojek, berapa Pak gajinya? 5 juta. 5 juta Pak, kadang 6 juta. Wah, besar ya Pak. Bapak paling besar ya? Enggak sih. Ada itu yang teman saya 8 juta sampai 10 juta. Udah lama ya, kalau sekarang kan gojek sudah banyak ya. Hanya saat itu dia bilang itu 5 juta, 6 juta. Saya nyantai Pak, orangnya sederhana. Saya nyantai. Jadi kalau saya sholat ya berhenti, kemudian saya doa dulu dikit, baru saya matikan aja handphonenya supaya tidak dapatkan order. Terus beliau mengatakan hal yang ringan tapi kok beda ketika saya dengarkan dari beliau itu. Kalau saya mau ngikutin Pak, tidak ada habisnya Pak. Sampai jam 12 malam pun tetap ada orderan. Terus beliau berkata, kalau ngikutin dunia itu ya sampai kapan? Rusak dunia saya, rusak akhirat saya. Tukang ojek Pak. Padahal saya tanya, sekolahnya pondok dulu Pak? Enggak, sampai SMP. Tapi ternyata apa yang beliau lakukan itu menggambarkan gimana dia itu paham betul tentang masalah konsep rezeki. Tidak boleh ngerusak akhirat. Sederhana Pak. Orang itu sampai saya tukar nomor telepon sampai sekarang. Tapi di situ saya mendapatkan pelajaran, Masya Allah. Hari ini kita ini di tengah-tengah orang yang mereka itu selalu tidak puas dengan masalah dunia. Dan yang kita khawatirkan itu perkataan Nabi, man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya illa ma qudira lahu. Orang itu kalau kemudian sudah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar hidupnya, Allah akan jadikan dia itu fakir di depan pelupuk matanya. Fakir itu apa ya? Tambah kurang. Mau dikasih 1 miliar kurang, pengennya 2 miliar. Coba aja. Orang kan masa dapat warisan ini 500 juta, wah enak dong. Kata siapa? Kalau dia itu masih cinta dunia, itu masih kurang. Makanya orang korupsi kenapa kok sampai bisa puluhan miliar? Padahal cuma makan soto Betawi juga paling juga 100 ribu. Paling mahal itu soto Betawi Pondok Pinang itu 60 ribu. Antum yang kolesterol, yang kolesterol nggak kolesterol, sensitif sama kolesterol. Ya. Tapi kok bisa ya sampai kemudian triliunan? Ya saya kan belum menyampaikan kan, saya dulu tanya sama Bapak Edi Tansel, masih ingat ya Pak ya, ketika saya SD itu korupsinya 1,3 T kalau tidak salah. Saya tanya sama Bapak, 1,3 T itu berapa? 1000 miliar, 1 miliar berapa Pak? 1000 juta.
Anak kecil SD, terus buat apa uangnya? Nah, bapak saya satu bersanda, seorang itu kalau matanya sipit just gitu itu. Padahal jawabannya bukan karena sipitnya. Karena apa? Hatinya sudah menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar. Itu jawabannya dari Rasulullah tadi. Jadi Masya Allah, disitulah kita paham dalam peristiwa hijrah ada orang yang gagal hijrah. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia. Moga-moga kita tidak menjadi orang yang gagal mengambil kebenaran setelah datangnya ilmu hanya gara-gara tergiur masalah harta. Dan saya sampaikan ini karena bapak itu hidup di kantor-kantor yang sangat besar, banyak godaannya. Mungkin kalau saya nggak terlalu, karena saya tidak hidup dalam suasana proyek, suasana kantor, suasana macam-macam. Tapi bapak tinggal di daerah-daerah itu. Semakin bapak mampu menahan dirinya, semakin utama. Kenapa? Orang yang mampu meninggalkan satu larangan, ketika larangan itu betul-betul hadir di hadapannya, itu lebih besar. Orang yang mampu meninggalkan zina, karena memang tidak ada yang menggoda dia, dengan orang yang mampu meninggalkan zina tetapi banyak wanita yang menggoda dia, mana yang lebih utama? Yang kedua, orang yang mampu meninggalkan zina walaupun banyak godaannya. Saya juga meninggalkan zina, iyalah orang tidak ada suka sama kamu. Itu juga utama, tapi itu utamanya tidak sebanding dengan yang pertama. Ya kan, kamu mau lalat aja malas deketin misalnya ini bercanda. Jadi kemudian itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau lalu mengutip perkataan inna idzamal jazama idamil bala. Besarnya pahala itu disertai dengan besarnya ujian. Orang mampu menundukkan pandangan, tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya, tapi dia berada di puncak tebing. Ya wajar, tidak ada perempuan kok. Tapi kalau ada orang yang mampu meninggalkan pandangannya ketika dia di tengah-tengah pasar, mall, kemudian mampu menundukkan pandangannya kepada wanita yang bukan mahramnya, itu baru yang utama. Makanya kemudian Imam Syafi'i kan pernah ditanya, mana yang lebih utama? Di tengah hutan atau kemudian bersama dengan manusia? Bersama manusia dan bersabar. Karena disitulah ada ujian. Yang itulah yang kita dapatkan dalam peristiwa hijrah. Banyak sih, tapi saya nyebutkan 3 saja. Setidaknya kita mengambil pelajaran dari kisah itu supaya kita paham. Saya ingatkan ini bulan Muharram, ini bulan yang penuh dengan keutamaan. Disyariatkan bagi kita banyak berpuasa sunnah, Senin Kamis, ataupun kita berpuasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud. Sedangkan bagi kita untuk banyak-banyak bertaubat. Allah mencintai bulan Muharram, ya, dan disunahkan bagi kita untuk menahan diri dari segala dosa dan kemaksiatan sebesar apapun. Kenapa? Karena Allah yang meninggalkan dosa pada bulan Muharram, maka kemudian Allah itu akan lipat gandakan. Karena apa? Orang yang beramal pada bulan Muharram dilipat gandakan, sebagaimana orang yang berbuat dosa itu akan dilipat gandakan. Kenapa sih bulan Muharram itu kok istimewa Ustaz di hadapan Allah? Wajar. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ditanya apa yang Allah kerjakan. Tapi itu wajar sebenarnya, punya hari-hari tertentu itu wajar. Yang memiliki momen-momen tertentu. Bapak bukannya gitu. Ada bapak-bapak yang suka tanggal 17 Juni. Kenapa Pak? Itu hari saya menikah Ustaz. Kenapa suka tanggal 25 Agustus? Itu juga hari saya menikah lagi misal. Misal, ibu-ibu kan tidak ada kan? Tidak ada. Contoh itu contoh. Kemudian kenapa suka tanggal 13 Juli? Anak saya lahir Ustaz. Pada dasarnya manusia itu ada hari-hari tertentu yang dikenang oleh dia, ya. Sebagaimana saya contohnya 16 Maret. Kenapa saya itu terkenang dengan 16 Maret? Karena hari itu ibu saya meninggal dunia. Maka Allah pun kurang lebihnya kiasnya semacam ini. Dan Allah maha besar atas apa yang kemudian kita contohkan. Kenapa bulan Muharram itu dicintai oleh Allah sampai dilipat gandakan pahalanya? Ya, memang Allah mencintai bulan ini. Makanya sampai diharamkan kita untuk berlaku dosa pada bulan ini. Jadi rayakan cinta kita kepada Allah di bulan Muharram, laksanakan ketaatan karena ketaatan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, tinggalkan dosa yang menodai cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita sampaikan, peristiwa kilas balik tentang penetapan Hijriah. Kita belajar banyak hal, kita bersyukur kepada Abu Musa al-Asy'ari, kita bersyukur kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang telah menetapkan Hijriah berdasarkan akidah. Yang luar biasa Pak, berdasarkan akidah. Tidak mau ditentukan dengan hari kelahiran Nabi, karena mereka tidak mau menyerupai orang-orang Nasara. Tidak mau diambil dari penetapan Romawi, karena mereka itu memiliki izah, tidak mau menyerupai orang-orang Romawi. Dan akidah yang kedua yang diajarkan oleh kemudian peristiwa hijrah itu apa? Pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah masjid, menunjukkan betapa Rasulullah itu manusia akhirat. Maka sama Pak, kalau kemudian pindah-pindah ke rumah itu yang ditanya masjidnya mana, jangan kemudian deket tol atau tidak deket tol. Nah ditanya itu dekat masjid atau tidak. Karena pertama kali yang dilakukan oleh Nabi apa? Membangun masjid ketika beliau hijrah. Moga-moga masjid As-Salam ini sebagaimana masjid yang didirikan oleh Nabi, di atas ketakwaan, betul-betul kita efektifkan. Ini menjadi mercusuar. Jadikan ini menjadi mercusuar untuk bermanfaat bagi umat.
betul-betul manfaatnya kita kembalikan kepada umat. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita buka pertanyaan, Afwan. Kita buka pertanyaan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertanyaan saya adalah, saat sekarang ini kita banyak diisukan dengan Islam Nusantara, di mana diisukan bahwa kita banyak mengikuti ada istiadat orang Arab seperti jenggot, gamis. Nah, mereka menyarankan bahwa ikutinlah adat istiadat Indonesia, dan mereka mengatakan bahwa Indonesia ini bukan orang Arab. Ya, setahu saya bahwa semua nabi itu dari Arab, bahwa Indonesia itu adalah keturunan Arab dari dulu-dulunya. Dan saya pernah baca satu buku bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Nuh yang mempunyai 3 anak. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapan ini, Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Sebenarnya bahasa mereka itu bahasanya baik, Pak. Menjaga kearifan lokal, bukan Pak Arif ya, menjaga kearifan lokal. Kalau kita kembalikan menjaga kearifan lokal, kita tarik pada zaman Rasulullah itu apa sih? Menjaga adat istiadat, taklid hutang mereka kepada para pembesar. Itu sebenarnya sama, cuma bahasanya dibuat versi kekinian, menjaga kearifan lokal. Bukankah dulu orang-orang musyrik ketika menolak Nabi juga karena Nabi itu merusak adat istiadatnya orang-orang Arab? Makanya mereka itu kalau menolak dakwahnya Rasul selalu dengan kata-kata sakral. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang? Itu kalimat sakral itu pula yang menjadikan akhirnya Abu Thalib gagal masuk Islam, itu juga kalimat itu. Dan Allah abadikan itu di dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu katakan kepada mereka untuk mengikuti Allah, mereka akan katakan kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan. Untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan berkata kami akan menuruti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami, walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi itu sebenarnya sejarah yang berulang untuk kemudian mendiskreditkan kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan ini untuk orang Arab Islam ini. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sunnah ini hanya untuk orang-orang Quraisy musyrikun, untuk orang-orang Quraisy saja Arab. Tidak. Nabi diutus menjadi rahmatan lil alamin. Ayat itu kan yang sering mereka katakan. Kenapa mereka lupa dengan ayat itu sendiri? Mereka mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan itu yang mereka sering sampaikan. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, berarti rahmat bagi orang Indonesia pula. Adapun kemudian masalah jenggot, kalau dikatakan bahwasanya itu adalah merupakan kebiasaan orang Arab, lalu kenapa seluruh para ulama mereka menyepakati bahwasanya termasuk sunnah? Tidak ada itu ulama dari 4 madhab saja, yang nggak usah panjang-panjang lah. Tidak ada itu yang mengatakan bahwasanya jenggot itu budaya Arab. Bukankah mereka yang lebih tahu daripada kita? Bukankah mereka juga bermadhab kepada Imam Syafi'i? Katanya. Sebenarnya itu yang kemudian kita harus kembalikan dulu, bahwasanya ada orang-orang yang pingin sekali untuk kemudian merubuhkan kembali kemurnian Islam, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Ini salah satunya melemparkan isu kita ini Islam yang hidup di Indonesia, berarti Islamnya harus sesuai dengan Indonesia. Loh, sejak kapan Allah itu diatur Islamnya? Lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah. Jadi kan dibedakan sekarang, kamu itu bukan orang Indonesia yang Islam, tapi orang Islam yang di Indonesia. Itu beda. Kenapa? Kalau kamu orang Islam yang di Indonesia berarti menyesuaikan Indonesia. Loh, sejak kapan kita itu menguasai Indonesia? Bukankah yang menguasai Indonesia itu Allah? Dan orang yang semacam itu akhirnya nanti bingung. Nanti kalau dia mau buka, jangan pakai kurma. Kurma itu tradisi Arab, suruh pakai jengkol. Nanti kalau dia mati jangan pakai kain kafan, suruh pakai batik. Mesti tidak mau dia. Jangan pakai adzan, pakai gending Jawa. Nah gitu, nanti kan kemana-mana akhirnya. Adzan, oh adzan ini pakai bahasa Arab nih, pakai gending Jawa. Kadang-kadang mereka itu anti sama Arab, tapi ternyata kalau kita lihat dirinya, itu juga menerima peradaban dari orang-orang kafir banyak. Tapi kenapa sentimen sama Arab? Mobilnya Jepang, handphonenya Korea. Tidak pernah itu mengatakan, ayo kita harus Nusantara nih, tidak pakai Samsung, Korea ini.
Mobil kita Jepang, Honda, ayo kita tinggalkan. Kenapa sensitif sama kemudian Arab tapi tidak sensitif sama Jepang, Honda, Eropa? Padahal sama-sama negara lain. Itu karena mereka itu bencinya sama Islam sebenarnya. Makanya kan tarik kan orang kayak gitu tuh kalau mengatakan kita itu dijajah sama Arab, suruh bercermin Pak dia. Datangkan cermin tuh, lihat dirimu tuh. Bajumu dari apa itu? Jamu dari mana? Jamu Swiss. Ya kan gitu. Berarti kemudian dia itu hanya sentimen sama Islam, bukan sentimen sama Arab. Sentimen sama Islam. Masalah Arab itu kemudian budayanya makan kapsa, nasinya biryani, ya itu baru budaya. Kita tidak usah makan biryani setiap hari karena 1 kilonya 40.000. Seporsi enggak Pak. Oh ada ya condet ya. Yang saya tahu di Jazirah 120.000. Ya, kalau masalah kapsa, mandi, kemudian biryani makannya udah usah diikutin. Kita boleh makan apa aja, boleh makan roti, boleh makan yang lain, boleh nasi kita sendiri, nasi rojo lele. Ya itu kalau itu masalah budaya ndak apa-apa. Kemudian ndak usah diikuti. Budayanya orang Arab bahwasanya maharnya mahal, jangan diikuti. Itu berarti bertentangan dengan sunnah. Orang Arab itu Pak, maharnya perempuan itu apa? Paling murah 100 ekor onta Pak. Kalau Bapak mau nikahin orang Arab, bededeng nggak dapat itu. 100 ekor onta coba. Onta itu yang paling murah aja berapa? 10 juta. Kalikan aja 100, berarti berapa? 1 miliar. Bandingkan orang Indonesia, seperatan alat sholat. Ya. Enak bener orang Indonesia itu. Dan yang paling baik itu wanita yang sederhana maharnya. Makanya ketika saya di Suriah itu, orang Suriah kok sama, orang Arab sama itu, maharnya mahal. Terus saya ngomong, maharnya kita itu seperatan alat sholat. Dia tidak percaya. Seperatan alat sholat, iya. Ya sudah saya sekalian 4 aja. Makanya saya pernah ada yang tanya, ibu-ibu, Ustaz saya sudah tidak kuat, saya pengen khuluk, saya sudah kasih nasihat tapi tidak kuat. Pokoknya saya pengen khuluk Ustaz dan tidak kuat. Ya sudah. Syaratnya apa saya khuluk Ustaz? Kembalikan ibu maharnya. Maharnya apa dulu? Seperatan alat sholat. Ya sudah kembalikan. Sudah rusak. Ya udah ibu belikan, kembalikan kepada suaminya. Karena syaratnya khuluk itu mengembalikan mahar. Kalau kemudian kayak gitu, tidak sesuai dengan kita, ya jangan diikuti. Karena itu bukan datang dari Islam, itu datang dari kebiasaan mereka yang salah. Ada orang Arab yang kasar atau tidak? Banyak. Ya tidak usah diikuti. Kasar-kasar kalau ngomong itu. Bentak-bentak. Ya memang bukan bentak-bentak, memang gitu kok Pak. Mereka itu terbiasa manggil suaminya dengan nama. Itu wajar. Tidak ada yang namanya Mas Umar, Kakanda. Tidak ada orang Arab. Namanya siapa? Khalid. Ya Khalid. Padahal itu suaminya. Itu biasa. Orang kita, nama kita dipanggil langsung sama istri kita tanpa memanggil Mas. Bapaknya anak-anak, berasap laki-lakinya. Saya ini suamimu, yang bilang suaminya tetanggaku ya sopo. Ya, itu kalau kayak kita ya boleh diikuti, boleh enggak. Dan orang Arab itu enggak ada mas-masan. Kayak misalkan Umar memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar. Abu Bakar memanggil siapa? Rasulullah. Ya kalau Rasulullah dia memanggil Rasulullah ya. Utsman memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar. Apakah mereka tidak sopan? Enggak, urufnya gitu. Kalau uruf kita manggil Mas, enggak masalah kalau tidak bertentangan. Ada adat istiadat yang masih diterima di dalam Islam. Apa itu? Selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Memuliakan tamu. Itu kan kita kan terkenal sekali orang Melayu itu memuliakan tamu. Terutama orang Jawa. Walaupun kadang-kadang basi-basinya itu lebih kebangetan daripada ini. Ayo Ustadz makan. Istrinya di belakang itu nyubit. Ih, udah tahu nggak masak. Udah tahu saya nggak masak pagi. Undang-undang itu karena orang itu kebiasaannya kayak gitu. Itu kalau sesuai dengan adat, sesuai dengan kitabullah amalkan. Orang-orang Melayu sukanya apa? Senyum. Ya sudah dileroskan sesuai dengan Islam. Senyum di pinggir jalan kalau kita melihat ada saudara kita, Pak, senyum. Bukan pinggir jalan tapi ketemu orang. Ya kan? Sukanya apa? Sukanya orang Jawa itu gotong royong. Misal orang Melayu itu gotong royong bangun rumah bareng-bareng. Amalkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Enggak semuanya kok. Tapi yang enggak sesuai dengan Islam ya memang ditinggalkan. Nikah anak pertama dengan anak pertama, oh berarti bawa ayam di perempatan jalan dilepaskan. Oh, tidak ada hubungannya. Coba Pak. Karena ada kan adat kayak gitu. Anak pertama kalau dapat anak pertama bawa ayam. Kemudian nanti di perempatan jalan pertama kali dilemparkan ayam. Ditanya, "Loh kenapa itu?" Untuk nolak balak supaya nanti tidak cerai. Loh apa hubungannya? Apa hubungannya ayam dengan ngatur rezeki, talak dan tidak talak? Tidak ada hubungannya. Kalau tidak sesuai dengan Islam tinggalkan. Kenapa? Kita itu mencintai kitabullah dan sunnah daripada apapun. Parameternya kitabullah dan sunnah bukan adat.
Karena kita tidak pernah ditanya tentang adat, tapi ditanya tentang kitabullah dan sunnah. Kan gitu. Pernah nggak kita ditanya nanti di alam kubur, kamu itu sukunya suka apa sih? Tidak ada kan? Kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinun allati ursita fika. Itu yang diantar oleh Allah kepada kita. Jadi pada dasarnya, bagaimana kita menyadarkan kalangan Islam Nusantara itu? Ya dengan pelan-pelan, akhlak, ilmu yang sampaikan. Tapi saya juga kemudian tidak langsung ini, tapi kita juga introspeksi, Pak. Mungkin adanya resistensi besar-besaran sekarang itu, kenapa? Banyak orang yang belajar kadang-kadang itu tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Orang yang belajar sunnah tidak memperlihatkan akhlak yang baik, akhirnya apa? Resistensinya itu gede-gedean sekarang, di mana-mana kan. Sekarang kita lihat banyak masjid yang kemudian diambil alih. Masjid mana diambil alih lagi. Kita juga harus introspeksi, jangan-jangan kita ini tidak memperlihatkan akhlak yang baik, sampai akhirnya apa? Resistensinya semakin besar-besaran. Ya, karena kemudian dakwah itu harus kita evaluasi, jangan-jangan kita tidak berakhlak. Sering kan saya sampaikan berpuluh-puluh kali, kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Karena siapapun yang dibenci karena akhlak, orang itu akan jauh dari apa yang kita bawa. Kita misalkan mengaku bahwasanya kita memegang tauhid dan sunnah, tapi tidak berakhlak, orang itu akan benci sama tauhid dan sunnah. Disebabkan apa? Ngelihat orang yang membawa itu tidak punya akhlak. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan resistensi ini besar-besaran karena kemudian mungkin kita tidak memiliki akhlak. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan akhlak yang baik, kita sudah santun menjelaskan, kalau masih dibenci, ya itu berarti sudah di luar tanggung jawab kita. Kembalinya kepada hidayat. Ya, saya kira cukup jam 6:10. Apa yang kita kaji semoga Allah memberikan kebaikan. Ya, menjaga kearifan lokal. Satu aja Pak Arif. Oh ya ada. Satu atau tiga? Satu aja. Satu tapi ada cabangnya. Ustadz, ini yang sangat penting nih, tidak bicara soal yang tadi itu. Berarti beramal dilipat gandakan. Jadi kalau kita amal di bulan ini itu dilipat gandakan, Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau saya lihat ke bulan sebelumnya, Zulhijjah yang kemarin itu kan hanya di 10 hari pertama, Iya. Allah lebih cintai daripada berjihad, kalau nggak salah. Berjihad itu jadi amal itu demikian wah gitu loh Ustaz. Iya. Tapi orang yang berjihad yang beramal dengan amalan bulan Dzulhijjah lebih besar lagi. Ya itu belum titik, masih koma sebetulnya. Jadi Saya juga belum titik, ini masih koma. Jadi itu amalnya tak terhingga, istilah Ustadz yang lain tuh tak terhingga aja. Nah kalau yang bulan ini Ustadz, apakah sebulan atau hanya tang hari ini aja atau bagaimana dilipat gandakannya bagaimana segala macam. Lalu ini dilipat gandakan ada hadisnya nggak? Kalau tadi kan ada hadisnya itu sahih itu. Orang hafal lah itu semua, termasuk saya hafal makanya tadi. Jadi apakah ada hadis yang sahih ini sebulan atau hanya berapa lama Ustadz? Soalnya ini penting sekali Ustadz. Dilipat gandakan tuh kita harus berusaha untuk istilahnya melakukan itu gitu loh. Kalau kan bulan lain kan lipat gandakannya udah hilang gitu loh. Mendingan kita berbanyak beramal di bulan ini Ustadz. Terima kasih. Ya. Abu Nadif berkata rahimahullahu ta'ala, ada 10 hari di dalam 1 tahun, 3 tempat yang dicintai oleh para salafus salih. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Ya, jadi kemudian dari keutamaan itu sebenarnya 10 hari yang pertama. Tetapi secara umum Bapak, semua tanggal, semua hari di bulan Muharram itu diutamakan oleh Allah. Karena Allah menamakan dengan bulan Muharram secara khusus. Dan Allah menamakan bulan ini dengan Syahrullah, dinisbahkan nama bulan ini kepada namanya Allah. Adapun dalil-dalilnya banyak, tetapi dalil itu berdasarkan kepada keumuman ayat tentang Asyurum Ma'lumat, yaitu adalah bulan-bulan yang diharamkan. Di mana kemudian para ulama menjelaskan Asyurul Hurum itu kan 4, bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Kemudian mereka menerangkan keutamaannya menurut apa yang dijelaskan oleh para Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Mereka yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Walaupun mungkin tidak sebagaimana keutamaan bulan Dzulhijjah, tapi sebenarnya bulan Muharram pun dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Adapun secara spesifik dalilnya sebagaimana keutamaan bulan Dzulhijjah tidak ada.
Itu berdasarkan kepada mafhumun nas, pemahaman para sahabat terhadap nas di dalam Al-Quran. Paham? Arif? Jadi insya Allah hujahnya kuat. Saya kira cukup apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.